Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bu Liza selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Pada video kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami terkait dengan project based learning yang berjudul menganalisis implementasi conceptual framework PSAK 201 dan PSAK 207 pada laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Itu ada rekan saya Zakina Ayudia Firzada Putri, lalu dengan saya Dinda Sefira, dan rekan saya Ana Bella Putri Hutami, dan Anissa Septiani Putri Tamas. Oke, sebagai pengantar dari video ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pengertian conceptual framework PSAK 201 dan PSAK 207. Nah, conceptual framework itu merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Lalu PSAK 201 itu merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan. Dan ada PSAK 207 yang merupakan standar akuntansi keuangan yang menjadi pedoman untuk menyusun laporan arus kas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit secara singkat terkait dengan profil perusahaan PT Campina. PT Campina itu didirikan pada 22 Juli 1972 oleh Bapak Darmo Hadi Pranoto dan istrinya. Nah, pada tanggal 6 Desember 2017, PT Campina ini memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham CAM kepada masyarakat. Nah, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PT Campina ini adalah Sabana Prawira Wijaya dengan presentasi kepemilikannya itu sebesar 83,87%. Nah, direktur utama perusahaan ini adalah Samudra Prawira Wijaya. Nah, pada kuartal pertama 2023 itu perusahaan PT Campina mengalami pertumbuhan laba bersih dan mengalami penurunan laba di kuartal ketiga. Lalu total aset di perusahaan PT Campina ini mengalami kenaikan pada akhir tahun 2023, serta liabilitas juga mengalami kenaikan. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan overview kinerja keuangan PT Campina. Pertama, itu adalah laporan laba rugi komprehensif. Nah, laba tahun berjalan, PT Campina itu mengalami peningkatan sebesar 5,09% di tahun 2023. Nah, peningkatan ini karena kenaikan penjualan bersih sebesar 0,56% dan beban pokok penjualan yang mengalami penurunan sebesar 6,85% di tahun 2023. Lalu, meningkatnya pendapatan lain-lain pada tahun 2023 sebesar 173,86%. Nah, peningkatan ini juga karena pendapatan komprehensif yang meningkat sebesar 6,53%. Nah, pendapatan komprehensif ini meningkat karena peningkatan pengukuran kembali atas program imbalan pasti sebesar 425,71%. Oke, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Aset lancar PT Campina mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 35,4% karena penurunan kas dan setara kas sebesar 51,09%, juga karena beban dibayar di muka yang meningkat sebesar 52,65%. Lalu ada aset tidak lancar yang mengalami kenaikan sebesar 94,25% karena peningkatan investasi dan tidak ada aset tidak berwujud setelah dikurangi penyusutan. Juga karena hasil akumulasi kedua aset yang mengalami kenaikan sebesar 1,29%. Lalu ada liabilitas jangka pendek yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 itu sebesar 7,75% karena utang usaha yang meningkat sebesar 11,52% dan juga karena peningkatan beban akrual yang meningkat sebesar 15,65%. Lalu ada liabilitas jangka panjang yang mengalami penurunan sebesar 4,67% di tahun 2023. Lalu ada ekuitas PT Campina itu mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 1,18%. Penyebabnya karena laba ditahan yang belum dialokasikan sebesar 2,01% pada tahun 2023. Maka dari itu, akumulasi dari liabilitas dan ekuitas dari PT Campina ini pada tahun 2023 itu mengalami peningkatan sebesar 1,29%. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, total ekuitas pada tahun 2023 PT Campina itu mengalami peningkatan sebesar 1,18%. Karena penyebab utamanya itu laba tahun berjalan yang meningkat sebesar 5,09% dan juga dikarenakan peningkatan pendapatan komprehensif di tahun 2023 yang memberikan tambahan terhadap total ekuitas. Namun terdapat pengurangan ekuitas yang dikarenakan pembagian dividen tunai yang lebih rendah di tahun 2023 daripada tahun 2022. Nah, penurunannya itu sebesar 42,85%. Oke, selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, secara keseluruhan, kas dan setara kas akhir pada PT Campina itu mengalami penurunan sebesar 51,09% pada tahun 2023. Nah, berikut klasifikasinya berdasarkan aktivitas-aktivitas. Oke, yang pertama itu ada aktivitas operasi. Nah, perusahaan mengalami peningkatan arus kas bersih di tahun 2023 sebesar 11,45%. Nah, ini mencerminkan kenaikan kas dari pelanggan yang meningkat sebesar 2,25% di tahun 2023. Meskipun terdapat kenaikan pada pengeluaran, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mempertahankan profitabilitas. Lanjut, selanjutnya ada aktivitas investasi. Nah, arus kas keluar bersih itu mengalami kenaikan sebesar 348,22% yang dikarenakan oleh kenaikan investasi dalam obligasi dan kenaikan dalam penambahan aset tetap. Nah, perusahaan itu berfokus pada pertumbuhan jangka panjang dengan meningkatkan investasi meskipun berdampak pada penurunan kas.
Oke, selanjutnya ada aktivitas pendanaan, yang mana perusahaan membayar dividen yang lebih besar, yang lebih rendah itu sebesar 4,28%. Nah, karena mungkin perusahaan itu lebih fokus pada investasi jangka panjang daripada distribusi laba kepada pemegang saham. Mungkin cukup sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Slide selanjutnya adalah tentang implementasi konseptual framework karakteristik kualitatif laporan keuangan dari PT Campina. Nah, karakteristik ini bukan hal yang penting karena menjadi penilaian dasar dari penilaian laporan keuangan. Apakah benar-benar sesuai dengan kualitas dan bermanfaat bagi para pementing atau pemangku keuangan tersebut. Nah, di sini itu yang pertama adalah relevansi. Nah, informasi ini disajikan oleh PT Campina ini mampu mendukung pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak seperti investor, ke kreditor hingga manajemen internal. Nah, dengan informasi yang relevan, pihak-pihak ini tuh dapat mengevaluasi performa masa lalu dan memprediksi masa depan. Nah, yang kedua adalah presentasi jujur. Nah, jadi dalam laporan keuangan PT Campina ini, data ini telah disajikan secara netral dan tidak bias dan telah melalui proses audit dan auditor yang independen atau terpercaya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa laporan tersebut itu bebas dari kesalahan material dan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang akurat. Nah, berikutnya adalah ketepatan waktu. Jadi PT Campina ini selalu menyampaikan laporan keuangan tahunnya itu secara sesuai dengan jadwal regulasi yang telah ditetapkan. Nah, ini tuh penting karena informasi keuangan yang terlambat bisa kehilangan secara relevansinya. Nah, lalu ada dapat dipahami. Laporan keuangan itu perusahaan telah disusun dalam format yang mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk yang bukan dari latar belakang akuntansi sekalipun. Jadi penyajiannya sistematis dengan catatan yang mendukung angka-angka utama dalam laporan. Nah, yang kelima yaitu adalah dapat diverifikasi karena laporan keuangan telah diaudit serta disediakan dalam 2 periode yaitu periode 2022 dan 2023, maka informasi keuangan itu dapat diperiksa kembali oleh pihak independen untuk memastikan keandalan dan keabsahannya. Dan yang terakhir, laporan keuangan PT Campina ini mencakup unsur penting dalam akuntansi yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Nah, di slide selanjutnya yaitu implementasi konseptual framework masih dengan yang sebelumnya. Jadi di sini ada pengakuan atau recognition. Nah, dalam laporan keuangan PT Campina ini, unsur-unsur keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan dan beban itu telah diakui sesuai dengan prinsip dasar dari kerangka konseptual. Nah, pengakuan dilakukan oleh unsur tersebut memiliki kriteria atau memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan yang nilainya dapat diukur secara andal atau secara jujur dan baik. Nah, kedua itu adalah dari sisi pengukuran atau measurement-nya. Aset keuangan yang dimiliki oleh PT Campina ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada yang berdasarkan nilai wajar, nilai laba rugi, dan juga ada yang mulai pendapatan komprehensif lain. Dan sebagian besar itu dapat diukur menggunakan biaya perolahan dan diamortisasi. Nah, sementara itu, liabilitas keuangan dan pengukurannya dapat dilakukan oleh nilai wajar atau biaya perolehan yang diamortisasi tergantung dari jenis transaksi dan klasifikasi dari kewajiban tersebut. Nah, kemudian dari segi pengajian pengungkapan atau reporting disclosure, laporan PT Campina ini telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang telah berlaku oleh BSAK Indonesia. Nah, informasi ini disusun berdasarkan kategori utama, tidak dilebihkan atau tetap informatif dan juga relevan gitu. Nah, pastinya dengan hal itu pastinya membantu para stakeholder untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dengan baik. Dan yang paling penting, laporan ini memungkinkan ada perbandingan performa antar tahun, misalnya antara tahun 2022 dan juga tahun 2023. Laporan keuangan itu disusun dengan sesuai dengan kerangka konseptual yang diatur dalam PSAK. Seperti yang telah kita pelajari adalah PSAK 201 dan 207. Nah, yang kedua, laporan ini telah mencerminkan 4 prinsip utama dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu adalah pengakuan, pengukuran, dan juga pengajian. Nah, ketiga, dari sisi kualitas, informasi yang disediakan laporan keuangan PT Campina itu memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan, dan juga tepat waktu. Nah, hal ini berarti bahwa laporan tersebut itu tidak hanya bermanfaat dalam internal perusahaan, tapi juga sangat membantu para stakeholder eksternal lebih tepatnya dalam proses pengambilan keputusan dalam ekonomi. Nah, jadi secara keseluruhan kami bisa menyimpulkan bahwa PT Campina telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengimplementasikan kerangka konseptual dengan tepat dan konsisten. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan di perusahaan PT Campina. Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, yaitu PSAK 201. PSAK 201 ini sendiri mengatur tentang penyajian laporan keuangan, di mana memiliki tujuan sendiri yaitu menyajikan informasi secara jelas, lengkap, dan juga komprehensif. Laporan keuangan pertama yang kita analisis adalah laporan laba rugi, di mana untuk recognition atau pengakuannya sendiri sudah sesuai dengan PSAK 201. Sudah mencakup tentang pengakuan beban dan juga akun-akun minimal yang merepresentasikan kinerja keuangan secara utuh. Lalu untuk reporting atau penyajian, PT Campina juga sudah menggunakan format yang ada pada PSAK 201
untuk laporan laba ruginya sudah sesuai dengan format tersebut. Lalu selanjutnya yaitu measurement atau pengukuran. Untuk pengukuran ini sendiri sudah sesuai juga dengan PSAK 201, di mana pengukuran ini sudah berkaitan dengan reklasifikasi aset. Terlebih lagi, hal tersebut telah disajikan secara transparan oleh PT Campina yang disajikan di dalam catatan atas laporan keuangannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Campina telah patuh terhadap prinsip akuntansi yang berlaku untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan bagi pemangku kepentingan. Untuk disclosure atau pengungkapan, PT Campina juga sudah mengungkapkan semuanya secara terperinci, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan, yang mana semua akun yang tercatat telah dijelaskan secara rinci di dalam catatan atas laporan keuangan yang ada. Lalu selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Untuk recognition atau pengakuan sendiri, PT Campina sudah mencantumkan akun-akun minimal di dalam laporan posisi keuangan tersebut. Di antaranya yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Dan untuk measurement atau pengakuan sendiri, laporan keuangan PT Campina juga sudah menerapkan PSAK 201. Dapat dilihat dari contohnya yaitu di dalam aset lancar sendiri terdapat akun-akun di mana aset lancar terdiri dari kas, lalu setara kas, piutang usaha, dan juga aset lancar lainnya. Lalu untuk aset derivatif dan juga aset tidak lancar diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur dengan amortisasi. Lalu untuk reporting, laporan posisi keuangan PT Campina juga sudah sesuai dengan PSAK 201 yang berlaku. Yang mana untuk aset sendiri diawali dengan aset lancar, lalu aset tidak lancar, lalu liabilitas dimulai dari liabilitas jangka pendek, dilanjutkan dengan liabilitas jangka panjang, dan juga diakhiri dengan ekuitas. Lalu untuk disclosure adalah waktu bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada publik melalui laman OJK, yang biasanya waktunya adalah maksimal 4 bulan setelah tahun buku berakhir atau 4 bulan setelah 31 Desember. Yaitu berarti pada tanggal 30 April, laporan keuangan harus sudah disampaikan di laman resmi OJK, yang mana laporan keuangan PT Campina ini sendiri sudah memenuhi standar tersebut. Kepatuhan tersebut dapat dibuktikan bahwa laporan keuangan PT Campina telah diaudit pada bulan Maret. Lalu yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas. Yang pertama yaitu untuk recognition atau pengungkapan. Pada laporan keuangan ini telah disusun secara lengkap mengenai akun-akun minimal yang berlaku yang menggambarkan tentang perubahan ekuitas selama satu periode berjalan. Lalu untuk measurement atau pengukuran, laporan perubahan ekuitas di PT Campina ini sendiri sudah menerapkan implementasi dari PSAK 201, di mana komponen dalam laporan ekuitas ini dihitung berdasarkan dengan nilai nominal atau nilai historis. Lalu untuk reporting atau penyajian telah sesuai dengan PSAK 201. Namun ada beberapa komponen yang memang tidak dicantumkan karena kemungkinan tidak adanya transaksi yang menggambarkan komponen tersebut atau komponen tersebut telah disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah disclosure atau pengungkapan laporan perubahan ekuitas di PT Campina sendiri sudah sesuai dengan PSAK 201, di mana setiap entitas diwajibkan untuk menyajikan analisis laporan komprehensif lain berdasarkan pos, baik dalam laporan perubahan ekuitas maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa PT Campina telah menerapkan implementasi PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan, meski dalam laporan perubahan ekuitas terdapat beberapa akun yang tidak dimasukkan. Kemungkinan hal tersebut mungkin karena tidak terjadinya transaksi tersebut. Dan kemungkinan lainnya, transaksi telah dijelaskan secara lebih rinci lagi di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Implementasi PSAK 207 terkait laporan arus kas. Yang pertama, laporan arus kas diatur khusus dalam PSAK 207. PSAK 207 merupakan standar akuntansi yang khusus mengatur penyusunan laporan arus kas. Ini berarti laporan arus kas berbeda dengan laporan keuangan lainnya seperti laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Kedua, berbeda dengan laporan keuangan lain, standar dan aturan yang digunakan untuk membuat laporan arus kas berbeda dengan standar dan aturan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan lainnya. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman yang spesifik terhadap PSAK 207. Ketiga, laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana arus kas, uang masuk dan keluar bergerak dalam suatu perusahaan. Informasi ini dibagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu pertama aktivitas operasional, yaitu arus kas yang dihasilkan dari aktivitas bisnis utama perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa. Kedua, aktivitas investasi, yaitu arus kas yang terkait dengan investasi perusahaan seperti pembelian atau penjualan aset tetap. Yang terakhir, ada aktivitas pendanaan. Arus kas yang terkait dengan pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham ataupun pinjaman. Pengakuan atau recognition, laporan arus kas PT Campina disusun sesuai standar pengakuan PSAK 207. Ini menekankan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku.
sudah mencakup aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Ini menunjukkan bahwa laporan arus kas PT Campina mencakup semua aktivitas yang relevan, memberikan gambaran komprehensif tentang pergerakan kas. Lalu, aktivitas diidentifikasi secara jelas dan dilaporkan dengan transparan dan adil. Ini menjamin akurasi dan kredibilitas laporan arus kas, menghindari ambiguitas dan manipulasi data. Kedua, ada measurement. Dalam laporan ini, pengukuran arus kas menggunakan metode langsung yang menyajikan secara rinci penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan arus kas PT Campina mencerminkan aliran kas aktual secara transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Ketiga, penyajian atau reporting. Penyajian laporan arus kas menggunakan metode langsung yang memberikan detail lebih rinci tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari setiap aktivitas. Lalu, format penyajian telah sesuai standar PSAK 207. Ini memastikan konsistensi dan kemudahan pemahaman laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menyediakan struktur yang memudahkan pemangku kepentingan membaca aliran kas. Struktur yang baik dan terorganisir memudahkan pembaca untuk memahami pergerakan kas dan informasi penting lainnya. Keempat, ada pengungkapan atau disclosure. Pengungkapan meliputi saldo kas dari setara kas, arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini adalah informasi dasar yang wajib diungkap dalam laporan arus kas sesuai PSAK 207. Namun, beberapa elemen disclosure tambahan dari PSAK 207 belum dijelaskan. Ini menunjukkan bahwa laporan arus kas PT Campina mungkin masih belum sepenuhnya memenuhi semua persyaratan pengungkapan dalam PSAK 207. Elemen yang belum dijelaskan meliputi jumlah fasilitas pinjaman belum digunakan, informasi penting terkait likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, potensi ketersediaan dana untuk aktivitas masa depan, yaitu memberikan gambaran tentang rencana dan prospek keuangan perusahaan ke depan. Kesimpulan, implementasi PSAK 207. PT Campina telah menerapkan PSAK 207 dalam laporan arus kas dengan baik, terutama dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Namun, aspek pengungkapkan bisa ditingkatkan agar lebih komprehensif dan sesuai dengan PSAK secara menyeluruh. Kesimpulan, laporan keuangan PT Campina telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan, serta mencerminkan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan analisis laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk yang kami lakukan, perusahaan ini memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh calon investor sebelum berinvestasi. Refleksi. Melalui penyusunan laporan ini, kami memahami pentingnya penerapan kerangka konseptual serta standar PSAK 201 dan PSAK 207 dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Betapa pentingnya akuntan yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu mengomunikasikan informasi keuangan dengan efektif kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Kompleksnya, penyusunan laporan keuangan memperkuat keterampilan kami dalam menganalisis data keuangan, berpikir kritis, dan bekerja secara kolaboratif dalam tim. Sekian presentasi dari kelompok kami.